menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Ulangi, ulangi. Baik, puji nama Tuhan, saatnya bagi kita segera mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mula pertama saya mengucapkan bagi kita sekalian selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menolong kita bersama-sama. Kembali kita boleh ada di rumah Tuhan saat pagi hari ini, semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan juga kami sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Segera kita akan masuk dalam ibadah kita, ibadah raya pada saat pagi hari ini. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 205, Ku Cinta Kau Yesus. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku,
Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa kami mengasihi, kami mencintai Engkau Tuhan. Kehidupan kami rindu untuk berada di hadapan hadirat-Mu, selalu berada dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah menolong memelihara kehidupan kami. Semua bisa terjadi bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semua adalah karena kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sudah menolong memelihara kami boleh ada dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu. Bersama-sama kami mau datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kemurahan-Mu. Biar kiranya Engkau Imam Besar hadir di tengah-tengah ibadah kami, melayani kami. Oh, dengan pelayanan pendamaian, pelayanan penyucian, kami merasakan kuasa Tuhan boleh bekerja dalam setiap ibadah pelayanan kami. Lewat kekuatan firman pengajaran yang Kau nyatakan bagi kami, menolong, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan ibadah ini dalam tangan kemurahan-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan berkarya lewat penampilan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Hamba-Mu akan memimpin kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pakai Tuhan, urapi pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi, pelayan komputer Engkau urapi, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu urapi kami semua, sehingga sungguh-sungguh kami bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat urapan dari surga. Bukakan firman-Mu, nyatakan firman-Mu bagi kami untuk menolong, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system, penerangan, komputer, saluran internet. Lindungi semua, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Semua bisa kami gunakan dengan baik, kami bisa beribadah dengan bebas, dengan lancar, bisa menikmati ibadah dengan sepenuhnya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami. Lewat roh jahat, roh najis, lewat gangguan-gangguan dalam bentuk apapun juga. Kami satukan hati kami. Kami berseru memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusir, menolak, menghancurkan segala pekerjaan iblis setan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami. Biarlah kemenangan dari Tuhan kami boleh alami, sehingga dengan bebas leluasa kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, jiwa-jiwa baru Tuhan gerakan, Tuhan berkemurahan bagi mereka yang sudah undur juga Tuhan tarik kembali dengan kasih-Mu, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga gereja lain, persekutuan lain yang mungkin bersama dengan kami beribadah pada pagi hari ini dimanapun, Engkau juga memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami, terutama kerinduan kami. Satukanlah kami dalam satu firman pengajaran yang benar, satu ibadah pelayanan benar, satu penyembahan yang benar, kembali ke Alkitab, sampai kami bisa mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Syukur hanya bagi-Mu, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami akan mulaikan dan kami tabiskan ibadah kami pada saat pagi hari di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, baik, puji nama Tuhan. Ibadah kita saat ini adalah ibadah Minggu Raya. Ada kesempatan bagi sidang jemaat diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan bersama-sama dengan persembahan pujian yang akan kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam puji-pujian kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 211, Puji Yesus. 211.
balas kasihan bagi sidangnya Tuhan, diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Kita lakukan 202 berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. 202. Persembahkan pujian kepada Tuhan. Kita lakukan nomor 221, kerja buat Tuhan selalu manis. 221.
Ya, baik, puji nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kita memberi korban kita yang pertama. Kita lakukan nomor 263, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah sementara persembahan dijalankan. 263. Segera masuk dalam pengetahuan firman Tuhan, bersama-sama kita untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut firman-Nya. Kita lakukan nomor 292, jadikan ku berkat-Mu Tuhan. Nomor 192, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama.
dan memuliakan Allah Bapa di surga, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ini menjadi kerinduan kami, menjadi terang mulai dari dalam nikah rumah tangga kami, menjadi terang di depan semua orang, sampai satu waktu kami bisa menjadi terang dunia, bisa menjadi mempelai wanitamu yang layak untuk bersama dengan Engkau. Itu sebabnya biarlah firman-Mu terus menggarap kerjakan hidup kami, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami dari kehidupan yang di dalam gelap, diubahkan sedikit demi sedikit sehingga kami berada dalam terang, sampai terang itu menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, kami persembahkan kepadamu, naik ke depan hadirat Tuhan, jadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadimu. Sekarang saatnya bagi kami untuk kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman di tengah-tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua. Lewat firman pengajaran menolong kami, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh-roh jahat, roh najis, apapun bentuknya yang mau mengganggu, menghalangi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusir, menolak, menghancurkan semua pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan menolong kami, biar kemenangan dari Tuhan kami boleh alami dengan bebas, leluasa, kami boleh menikmati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, sekali lagi mohon kemurahan-Mu, urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kehidupan kami, sehingga kami bisa mendengar firman dengan baik, mengerti akan firman-Mu, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, doa kami siapkan kehidupan kami, dan kami mau sambut kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Mula pertama saya menyampaikan kepada kita semua, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah ini dalam ibadah raya. Kita bersyukur buat kebaikan kemurahannya yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita membawa hidup kita untuk semakin setia dan sungguh-sungguh dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, sampai kita bisa mencapai kesempurnaan, bisa masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan melanjutkan masih di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian,
dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Puji Tuhan, penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh yang ditumpahkan ke angkasa, sehingga yang pertama terdengar suara dari surga, sudah terlaksana. Artinya penghukuman Tuhan atas dunia sudah terlaksana atau sudah selesai. Kemudian yang kedua terjadi kilat, guru dan gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sampai kiamat atau hancurnya dunia. Ini yang terjadi pada saat penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh. Ya, ketika malaikat menumpahkan cawannya ke atas atau ke angkasa, maka yang pertama terdengar suara sudah terlaksana. Artinya sudah terlaksana hukuman Tuhan atas dunia. Kemudian yang kedua terjadi kilat, guru dan gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sampai kiamat, hancurnya dunia. Jadi begitu dahsyatnya hukuman Tuhan yang akan terjadi di akhir zaman atas dunia dan atas manusia yang tidak sungguh-sungguh dalam mengiring melayani Tuhan, yang menolak Tuhan. Kita sudah pelajari manusia yang tidak taat kepada firman, yang menolak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami hukuman. Puji Tuhan. Sekarang bagi kita, supaya kita tidak mengalami hukuman Tuhan, supaya kita tidak mengalami hukuman Tuhan, maka kita harus memperhatikan titik dua, supaya kita tidak mengalami hal tersebut atau hukuman yang terjadi, hukuman yang sudah dituliskan ini, maka kita harus memperhatikan titik dua. Kilat atau cahaya, memperhatikan kilat. Tadi ada kilat ketika cawan murka Allah yang ketujuh ditumpahkan, ada kilat yang memancar, dikatakan ayatnya yang ke-18, maka memancarlah kilat. Ini yang harus kita perhatikan, memperhatikan kilat secara rohani. Kita harus memperhatikan kilat secara rohani. Yang kedua, memperhatikan guru dan gempa bumi secara roh. Nah, ini supaya kita tidak mengalami hukuman Tuhan. Supaya kita tidak mengalami hukuman Tuhan yang dahsyat. Maka saya ulangi lagi, kita harus memperhatikan nomor satu, kilat yang memancar, cahaya secara rohani, kilat yang memancar atau cahaya secara rohani. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan guru dan gempa bumi secara roh. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak mengalami hukuman. Kita pelajari yang pertama dulu, harus memperhatikan kilat atau cahaya. Apa yang dimaksud dengan kilat atau cahaya secara rohani? 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kemudian Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-11. Habakuk pasal 3 ayat 11. Kemudian satu lagi Sakaria 9 ayat 14. Ini 3 ayat ini untuk kita baca supaya kita memahami apa yang dimaksud dengan kilat atau cahaya. Kilat sama dengan cahaya yang memancar. 2 Korintus 4 dulu ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Kemudian Habakuk pasal 3 ayat 11. Habakuk pasal 3 ayat 11. Matahari, bulan berhenti di tempat kediaman, karena cahaya anak-anak panamu
yang melayang, karena kilauan tombakmu yang berkilau. Ya, cahaya anak-anak panah yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilau. Puji Tuhan. Kemudian satu lagi, Sakaria 9 ayat 14. Sakaria pasal 9 ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Puji Tuhan. Ya, jadi di sini kilat ini sama dengan cahaya anak-anak panah. Ya, kilat itu sama dengan cahaya anak-anak panah. Kemudian anak panah ini sama dengan anak-anak panah yang melayang laju, ini sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, jadi saya ulangi lagi, kilat ya, kilat itu sama dengan cahaya anak-anak panah, sama dengan ya, cahaya anak panah sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata, sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau kabar mempelai. Ini ya 3 ayat ini. Jadi kalau digabungkan 3 ayat ini, jadi kilat yang memancar ini menunjuk pada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, sama dengan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai. Itu kilat yang memancar secara rohani. Jadi supaya kita tidak mengalami hukuman Tuhan yang dahsyat, maka kita harus memperhatikan kilat yang memancar secara rohani. Apa itu? Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, sama dengan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan kabar mempelai. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak mengalami hukuman. Ada 2 kemungkinan, ya, ada 2 kemungkinan terhadap cahaya Injil kemuliaan Kristus atau cahaya kilat yang memancar. Ada 2 kemungkinan sikap terhadap cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang pertama, Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Ada 2 kemungkinan terhadap cahaya Injil kemuliaan Kristus, terhadap kilat yang memancar. Yang pertama, Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 20. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Yang pertama ini kemungkinan yang negatif. Kemungkinan yang negatif yaitu menjadi kehidupan yang tuli dan buta. Menjadi kehidupan yang tuli dan buta. Artinya kehidupan yang tidak mendengar dan tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kehidupan yang tidak mendengar, tidak mau mendengar dan tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, sama dengan kehidupan yang menolak firman pengajaran yang benar. Ini sama dengan kehidupan yang keras hati. Kalau istilah dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Menolak firman pengajaran itu karena telah dibutakan oleh ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Yaitu kekerasan hati. Ilah zaman itu kekerasan hati. Nah ini karena telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga keras hati, tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa, tidak mau mendengar dan tidak mau melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus, sehingga tetap mempertahankan dosa-dosa sampai puncaknya dosa, dan dipakai dalam pembangunan tubuh Babel, gereja palsu yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah ini ya,
Ini kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang negatif. Menjadi kehidupan yang buta dan tuli. Kehidupan yang tuli dan tuli tidak mendengar, buta tidak melihat. Yaitu tidak mau mendengar dan tidak mau melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Padahal Alkitab katakan di dalam Injil Lukas, apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai. Nah, kalau pengalaman gembala-gembala ketika mereka mendengar tentang berita kelahiran Yesus, lalu mereka bersaksi bahwa apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai seperti yang diberitakan. Mendengar dan melihat, ya, mendengar dan melihat. Nah, ini maka dikatakan mereka bersukacita. Coba ayat 20 Lukas 2 itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Nah, ini tidak buta dan tuli. Mereka mendengar, melihat, semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi kalau kehidupan kita buta dan tuli, tidak berbahagia, tidak bersukacita, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami sukacita, tetapi akan mengalami duka cita, air mata, ya, tangisan air mata sampai selama-lamanya. Nah, ini tidak seperti gembala-gembala yang bersukacita memuliakan karena mereka mendengar dan melihat. Nah, tapi ini saudara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, sehingga tidak berbahagia. Tidak berbahagia. Ya, puji bagi nama Tuhan. Kemungkinan yang kedua, ini yang positif. Kemungkinan yang kedua yang positif, yaitu menjadi hamba Tuhan yang mendengar dan melihat. Seperti gembala-gembala tadi, menjadi kehidupan yang mendengar dan melihat. Sama dengan memiliki hati yang lembut, sehingga bisa melihat cahaya anak panah, mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, sehingga mengalami penyucian terus menerus sampai sempurna. Kita menjadi tubuh Kristus yang sempurna, yang bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai, bebas dari hukuman, bebas dari hukuman Tuhan, tidak mengalami hukuman Tuhan, tidak mengalami hukuman Tuhan yang dahsyat. Sama dengan tadi, kita berbahagia. Nah, ini yang positif, kemungkinan yang positif, yaitu kita memiliki telinga yang mendengar, mata yang melihat, sehingga kita bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, hati melembut sehingga bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Kita mengalami penyucian terus menerus sampai kita sempurna, sehingga kita siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Tidak mengalami hukuman, tetapi kita bisa berbahagia bersama. Biarlah kemungkinan yang kedua ini, yang positif ini, yang kita pilih. Ya, jangan kita keras hati, jangan kita dibutahkan oleh ilah zaman, oleh kekerasan. Banyak akhir zaman ini kehidupan yang keras hati, sudah dengar firman ulang berulang, tapi tetap keras hati, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau mempraktik, tidak mau mendengar dan tidak mau mempraktikkan firman. Firman tidak menjadi wujud nyata. Itu kata melihat itu, firman menjadi wujud nyata, tidak menjadi praktik dalam hidup. Nah, ini sehingga hanya akan mengalami hukuman. Tapi kalau kita mendengar dan melihat, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami penyucian terus menerus sampai sempurna. Puji Tuhan. Kita pelajari sekarang apa yang disucikan oleh cahaya anak panah, oleh kilat tadi. Apa yang disucikan oleh cahaya anak panah atau oleh kilat. Ya, yang pertama, Mazmur pasal 45 ayat yang ke-6. Ini penyucian oleh cahaya anak panah atau kilat. Mazmur 45 ayatnya yang ke-6. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kaki. Ini yang pertama, ya. Anak panah menembusi jantung. Anak panah menembus atau menusuk jantung. Ini sama dengan firman pengajaran yang benar yang menusuk sampai kedalaman hati, jantung hati.
Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12 sampai 13. Ibrani pasalnya yang keempat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, ini. Jadi anak panah menembusi jantung, sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menusuk sampai kedalaman hati manusia, jantung hati manusia. Nah, ini. Sehebat apapun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau tidak pernah disentuh firman, hatinya tidak pernah disentuh firman, satu waktu nanti akan seperti Yudas. Ya, satu waktu nanti akan seperti Yudas. Ya, Yudas mati dikatakan perutnya terpecah. Ya, perutnya pecah dan segala isinya terburai, tumpah. Karena kenapa tidak pernah firman yang tajam menyentuh sampai kedalaman? Tidak mau disucikan oleh firman pengajaran. Ini saudara, sekalipun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi kalau tidak mau disentuh, tidak mau disucikan oleh firman pengajaran, nantinya seperti Yudas. Ya, hatinya menyimpan kebusukan-kebusukan. Akhirnya terburai, jatuh ke tanah, terburai, pecah, ya, tapi tidak tertolong. Hanya menjadi kehidupan yang binasa. Itu sebabnya kita bersyukur kalau ada cahaya anak panah, kalau ada kilat yang memancar untuk menembusi sampai kedalaman jantung hati kita, menyucikan hati. Matius pasal 15 ayat 19. Dalam hati manusia ada 7 dosa yang bercokol dalam hati. Ini yang harus dipanah atau harus ditusuk oleh pedang firman, oleh cahaya anak, harus disucikan oleh firman. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. 1. Pembunuhan. 2. Perzinahan. 3. Percabulan. 4. Pencurian. 5. Sumpah palsu. 6. Dan hujah. Nah, ada 7 dosa yang menguasai hati manusia sehingga membuat hati menjadi gelap. Membuat hati menjadi gelap. Ingat angka 7 ini, ingat pelita, 7 pelita yang ada di atas kaki dia. Ya, angka 7 itu ingat 7 pelita yang ada di kaki dia. Nah, kalau dalam hati manusia yang ada 7 dosa, maka hati itu menjadi gelap. Hatinya menjadi gelap, matanya menjadi gelap, hidupnya gelap, sehingga membabi buta, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Ini sudah, itu yang ada dalam hati manusia, 7 perkara. Ya, 7 dosa yang membuat hati manusia menjadi gelap. Tetapi syukur kalau ada cahaya anak panah, ada kilat yang memancar, hati kita disucikan dari 7 dosa ini, sehingga kita bisa hidup dalam terang. Ada terang, ada terang. Seperti pujian kita tadi, ada pelita, kita menjadi terang. Bagaimana bisa menjadi pelita yang bercahaya kalau hati menyimpan 7 dosa, tidak pernah disentuh oleh firman? Harus disucikan supaya kita bisa menjadi terang. Maka kita butuh pedang firman yang akan menyucikan kehidupan sehingga akan ada terang. Dikatakan dalam 2 Petrus, dari dalam hati ini akan memancar sinar kemuliaan, ada terang kemuliaan, ada terang, bisa menjadi terang. Ya, menjadi terang ini dimulai dari Mazmur 42 ayat 2 dan 6. Ini menjadi terang. Ya, menjadi terang. Mazmur pasal 45 ayat 2 dan 16. Ya, Mazmur pasal 2 ayat 2 dan 16. Ayat 2 dan ayat 16. Seperti rusa yang merindukan, Mazmur 40 berapa? Mohon maaf salah.
Mazmur 45. Mazmur 45 ayat 2 dan 16. Maafkan, Mazmur 45 ayat 2 dan ayat 16. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa mereka. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana. Jadi menjadi terang ini dibuktikan mulai dari mulut yang bisa berkata benar dan baik. Ya, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Ini hati yang disucikan akan meluap ke mulut menjadi kata-kata indah, berkata-kata benar dan baik, bisa bersaksi. Ya, bisa bersaksi. Itu menjadi terang. Hati terang meluap ke mulut dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Kita menjadi terang ke mulut. Kita menjadi terang. Hidup dalam, mulai dari apa? Dilihat dari perkataan. Mulut kita bisa berkata-kata benar dan baik, tidak berdusta, tidak bergosip, tidak menfitnah, tetapi bisa bersaksi. Ya, itu terang. Itu terang. Ya, tadi terang mulai dari dalam nikah rumah tangga. Ayo menjadi terang dalam nikah rumah tangga. Mulut menjadi terang. Bukti kita menjadi terang, mulutnya benar, tidak berdusta, tidak bergosip, tidak menfitnah. Terang dalam nikah rumah tangga. Terang di depan semua orang. Ya, tadi menjadi saksi. Terang di depan semua. Sampai suatu waktu kita menjadi terang dunia. Kita menjadi terang dunia, sehingga kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini hati disucikan. Tapi kalau hati disucikan gelap, apa buktinya? Hatinya gelap. Dari perkataan bisa dilihat. Kalau hatinya gelap, perkataannya dusta, perkataannya fitnah, perkataannya gosip dan sebagainya. Itu pertanda hatinya. Hatinya. Itu sebabnya perlu ditusuk oleh anak panah, oleh kilat yang memancar, cahaya anak panah, supaya kita menjadi terang. Hati kita disucikan, ada terang, meluap ke mulut perkataan benar dan baik, kita bisa menjadi saksi. Kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sampai kita menjadi mempelai wanita. Ini yang pertama. Cahaya anak panah ini menembusi jantung hati. Yang kedua, Ayub 16 ayat 13. Ayub pasal 16 ayat 13. Ayub pasal 16 ayat 13. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan, empeduhku ditumpahkannya ke tanah. Ini cahaya anak panah yang melayang melaju, sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan kilat yang memancar. Kilat yang memancar. Firman pengajaran. Yang kedua, menyucikan empedu dan ginjal. Menyucikan empedu dan ginjal. Ya, empedu ini dulu, ya, menyucikan empedu. Empedu dulu ini menunjuk pada kepahitan hati. Ini menyucikan empedu sama dengan menyucikan kita dari kepahitan hati, iri, benci, dendam dan lain-lain. Ini anak panah, cahaya Injil tentang kebenaran, menyucikan kita dari kepahitan hati. Menyucikan empedu ini, kepahitan hati, iri, benci, dendam dan lain-lain. Ya. Tidak ada lagi, sehingga tidak ada akar pahit. Tidak ada akar pahit. Semua harus disucikan. Ini firman menembusi sampai menunjuk keadaan kita, ada kepahitan, ada benci, ada. Sehingga kita mengalami penyakit. Apa bukti kita disucikan dari kepahitan hati? Ya, yaitu kita bisa saling mengaku, saling mengampuni. Itu kita disucikan dari kepahitan hati, saling mengaku, saling mengampuni. Mungkin kita ada kepahitan hati terhadap sesama, yang kita akui, aduh minta maaf, saya ada kepahitan hati, begini. Yang lain, iya saya ampuni, saling mengampuni.
Ini sudah. Sebab kalau kepahitan hati ini tidak disucikan, ini bahaya. Sehebat apapun pelayan Tuhan hamba Tuhan, kalau menyimpan kepahitan hati, iri, benci, dendam, maka dia akan menjadi bintang yang gugur. Dalam kitab Wahyu kita baca, ada bintang yang gugur, ya, bintang yang gugur, absintus, ya, menjadi gugur. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, bintang yang gugur ini, karena kepahitan, absintus, ya, tolong dibantu dulu. Pasal 8, maafkan, pasal 8 ayat 11. Wahyu pasal 8 ayat 11. Wahyu pasal 8 ayat 11. Atau mulai dari ayat 10 supaya lebih jelas, mulai dari ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. 11. Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Absintus, bintang besar bisa gugur. Kenapa? Karena kepahitan hati. Absintus. Makanya empedu ini harus ditusuk oleh anak panah. Ada kepahitan. Saya sering kali sampaikan, saya ulangi lagi. Hati-hati, kepahitan hati ini mulai dari rasa tidak suka, rasa tidak senang. Hati-hati kalau sudah ada rasa tidak suka, tidak senang sama orang, lalu kita tidak selesaikan, kita tidak berdoa minta ampun, nanti akan lama-lama akan menjadi iri, benci, dendam, sampai kepahitan hati. Ya, ayo, itu sebabnya jangan sampai. Biar firman menembusi sampai ke dalam hati. Jangan ada kepahitan hati sedikit pun. Sebab ini akan membuat kita menjadi bintang yang gugur. Bukan menjadi bintang yang bercahaya tadi. Tidak bisa menjadi terang. Tidak bisa menjadi terang. Tapi kita menjadi bintang yang gugur. Nah ini ya. Caranya bagaimana tadi? Lewat dorongan firman, pengajaran yang benar. Kita menyadari keadaan kita. Oh, saya ada kepahitan hati sama si A. Kita bisa saling mengaku, saling mengaku, sehingga ada damai sejahtera. Hati menjadi damai sejahtera. Hati menjadi damai. Nah, ini saudara harus mengaku, saling mengaku, supaya hati damai sejahtera. Kita memiliki hati yang damai sejahtera, tempatnya Roh Kudus. Kalau ada hati damai sejahtera, kita menerima Roh Kudus, tempatnya Roh. Nah ini ya, kepahitan hati harus. Kemudian masih yang kedua tadi, menyucikan ginjal. Ginjal ini perasaan yang paling dalam, batin. Nah, ini Mazmur 73 ayat 21. Mazmur 73 ayat 21. Ginjal itu perasaan terdalam, batin. Ketika hatiku merasa pahit, tadi ini berlanjut, kalau ada kepahitan hati, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ginjal. Buah pinggang itu ginjal. Nah ini sudah. Kalau ada kepahitan hati, maka akan melanjut ginjal. Ini perasaan terdalam, batin. Ada kepedihan hati, seperti tertusuk-tusuk, sakit hati, kecewa, putus asa. Ini sudah disuci. Ginjal, jangan ada perasaan, ya, ini perasaan ginjal ini perasaan terdalam, batin yang seperti tertusuk-tusuk, ya, tertusuk-tusuk. Ginjal perasaan terdalam disucikan, sehingga tidak ada lagi kepedihan hati, tidak ada lagi kecewa, putus asa. Jadi kalau ginjal ini bermasalah, seperti tertusuk-tusuk rasanya. Ya, ada kepedihan hati, ada sakit hati, kecewa, putus asa. Nah, perlu ditusuk oleh pedang firman, supaya kita tidak lagi kecewa, putus asa, tidak ada kepedihan hati. Tetapi tadi hati kita menjadi damai.
kita menjadi damai. Kalau damai sejahtera, enak dan ringan. Nikah menjadi enak dan ringan. Pelayanan menjadi enak. Nah, ini sudah ditusuk oleh pedang. Kemudian masih tentang ginjal. Ginjal ini tadi perasaan terdalam. Nah, ini penyucian juga, ginjal ini penyucian terhadap ajaran palsu. Nah, ini juga perasaan terdalam ini. Ya, penyucian terhadap ajaran-ajaran palsu. Terutama ada dua macam ajaran palsu itu yang menusuk. Yang menusuk. Yang pertama, ajaran palsu yang pertama itulah ajaran Isabel. Ajaran palsu yang namanya ajaran Isabel. Apa itu Isabel? Ya, ajaran palsu sama dengan Isabel ini ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Mulai dari dalam nikah rumah tangga, dalam sidang jemaat. Sehingga merusak tahbisan, bagaikan ginjal yang rusak. Merusak. Ini ajaran palsu. Ajaran Isabel. Ya, di dalam kita baca dulu dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, pasal 2. Wahyu pasalnya yang ke-2, ayatnya yang Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke 20. Wahyu pasal 2 ayat 20. Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini ajaran Isabel, mengizinkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki sehingga gereja Tuhan bagaikan makan persembahan berhala, sama seperti dulu terjadi di Taman Eden. Seperti Hawa memberi buah terlarang kepada Adam. Ditambah lagi ayatnya 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 14. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa ini. Jadi ini dikaitkan, ya, larangan wanita tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki dikaitkan dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Kenapa demikian? Sebab jika wanita mengajar dan memerintah laki-laki sama dengan memberi makan buah terlarang. Seperti tadi, makan persembahan berhala. Isabel. Nah ini penyucian batin, penyucian ginjal ini batin. Nah, makanya seringkali pengajaran ini ya dianggap waduh sangat sensitif. Wah ini perasaan ini. Tapi harus disampaikan. Harus disampaikan. Sebab ini penting. Ini firman Tuhan. Tuhan katakan aku melarang, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah. Seharusnya berdiam diri. Kalau wanita mau menjadi kepala baik dalam nikah maupun dalam penggembalaan, maka Yesus tidak bisa menjadi kepala. Tetapi yang menjadi kepala ialah ular, setan. Ular yang menjadi kepala dalam nikah. Ular yang menjadi kepala dalam penggembalaan. Sehingga nikah, penggembalaan itu menjadi hancur, binasa. Nah ini. Semoga. Ini ajaran Isabel. Harus disuci. Itu ginjal, itu perasaan terdalam. Harus disuci. Ini mungkin kata, wah sensitif. Ini tidak apa-apa, harus disampaikan. Untuk menyucikan hidup dari ajaran-ajaran Isabel yang memperbolehkan, yang mengizinkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Padahal sudah jelas Alkitab mengatakan, aku tidak mengizinkan
Kata aku di situ huruf besar itu Tuhan. Nah ini. Sebab dikaitkan dengan kejatuhan Adam dan ya, puji bagi nama. Ya, wanita boleh melayani apa saja dalam gereja. Yang seringkali salah itu begitu. Wah, kalau di sana di gereja itu wanita tidak boleh melayani. Wah, salah. Yang tidak boleh itu, saya ulangi lagi, wanita boleh melayani apa saja dalam gereja itu. Boleh melayani apa saja dalam gereja itu. Tetapi satu yang tidak boleh, mengajar dan memerintah. Itu yang tidak boleh. Wanita boleh melayani apa saja dalam gereja itu, tetapi tidak boleh mengajar satu-satu. Sama dengan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi satu yang tidak. Wanita boleh melayani apa saja dalam gereja dengan bebas. Boleh apa saja. Tapi satu yang tidak boleh, mengajar dan memerintah. Ini penyucian batin, perasaan terdalam. Disucikan dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, penyucian batin ini ajaran Islam dari ajaran Farisi. Apa itu ajaran Farisi? Yaitu ajaran palsu yang memperbolehkan kawin cerai. Ya, kawin cerai dan kawin campur. Nah, ini merusak nikah, tadi merusak tahbisan ibadah pelayanan. Kalau tadi wanita mengajar dan memerintah laki-laki merusak tahbisan ibadah pelayanan. Sekarang ajaran Farisi ini merusak nikah, memperbolehkan untuk kawin cerai sampai kawin campur. Oh, enggak apa-apa, kan begini, kan begitu. Nah, itu ajaran Farisi. Ya, memperbolehkan anak Tuhan, hamba Tuhan untuk kawin cerai dan kawin campur. Itu ajaran Farisi. Ini yang harus disuci. Ya, harus disuci dari ajaran-ajaran Farisi yang memperbolehkan kawin cerai, kawin campur, sehingga merusak nikah. Nah, ini juga. Nikah dan ibadah itu rahasia besar. Ada dua rahasia besar dalam Alkitab, rahasia nikah dan rahasia ibadah. Ini yang mau dihancurkan oleh setan. Itu sebabnya cahaya anak panah kilat yang memancar mau menyucikan ginjal perasaan terdalam supaya disuci. Tidak ada lagi ajaran-ajaran palsu, ajaran Isabel, ajaran palsu, sehingga kita bisa hidup dalam kemurnian. Nah, jika ginjal disucikan dari ajaran palsu, kita bisa tegas untuk menolak ajaran palsu dan berpegang teguh pada firman pengajaran. Ya, itu ginjal disuci. Kita bisa tegas untuk menolak ajaran palsu dan tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, sehingga kita disucikan terus menerus. Nikah disucikan, tahbisan disucikan sampai sempurna. Nah, ibadah sempurna, nikah sempurna, masuk Yerusalem. Ini rahasia besar. Ini yang mau dirusak oleh setan lewat ajaran Isabel, lewat ajaran Farisi. Tapi ada cahaya Injil, ada cahaya anak panah, kilat yang mau menyucikan kehidupan. Ini semoga kita, semoga ya, puji bagi nama. Satu lagi yang ketiga, penyucian oleh cahaya anak panah. Ayub pasal 20 ayat 25. Ayub pasal 20 ayat 25. Ini penyucian anak panah. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Tadi sudah empedu tadi. Nah, sekarang punggung. Nah, ya, yang ketiga, anak panah menyucikan punggung, menembusi punggung. Apa yang dimaksud dengan punggung? Ya, Lukas 13 ayat 10 sampai ini punggung ini. Punggung ini seringkali bermasalah, ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat.
Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, ini punggung, ya, punggung yang bungkuk. Nah, ini jadi punggung bungkuk ini sama dengan kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25. Ini punggung yang bermasalah, bungkuk, tidak bisa berdiri tegak. Bungkuk. Apa itu punggung yang bungkuk? Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Punggung yang bungkuk itu sama dengan khawatir, ada kekhawatiran. Ini punggung. Punggung yang bungkuk menunjuk pada kekhawatiran. Ya, khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 6 itu, khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, pakai. Khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan. Sehingga kalau ada kekhawatiran, maka ada dua yang terjadi. Kalau anak Tuhan, hamba Tuhan khawatir, maka yang pertama, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa setia, tidak bisa mengutamakan Tuhan. Itu bungkuk punggungnya, itu bermasalah punggung. Kalau ada kekhawatiran, aduh nanti bagaimana? Kalau saya nanti ibadah, aduh nanti khawatir. Nanti begini, nanti begitu. Padahal tidak demikian. Nah, ini sudah selalu kuat. Selalu ada kekhawatiran. Nanti kalau saya ibadah, nanti pulang, nanti sudah larut malam, wah nanti bagaimana, nanti di jalan, nanti begini, nanti begitu. Itu khawatir, punggungnya bermasalah. Tapi firman yang tajam menusuk, punggung yang bungkuk, punggung yang bungkuk, ya, itu selalu khawatir sehingga tidak bisa setia dalam ibadah. Ya, hanya ini kalau bungkuk itu hanya tidak bisa melihat ke atas tadi, tidak bisa memandang ke atas, tidak bisa mengutamakan perkara-perkara di atas, perkara surga. Alkitab katakan carilah perkara yang di atas. Nah, ini tidak bisa kalau bungkuk, tidak bisa memandang ke atas, maaf. Tapi hanya melihat ke bawah, ke bumi, ya, hanya yang jasmani saja, hanya perkara jasmani saja. Ini khawatir itu membuat tidak setia. B, khawatir ini membuat tidak bisa benar. Tidak bisa benar. Nanti kalau saya tidak menyontek, nanti bagaimana? Nilaiku nanti sedikit. Akhirnya menyontek. Nanti kalau saya tidak ikuti yang disuruh oleh atasan, nanti bagaimana? Nanti saya bagaimana? Nah, itu. Sehingga tidak benar. Berbuat yang tidak benar. Ya, disuruh palsukan data, ya, muncul kekuatan, aduh nanti bagaimana? Kalau saya tidak ikuti nanti bagaimana? Sehingga tidak benar, berbuat tidak benar. Ya, disuruh hal-hal yang lain, disuruhkan apa bagaimana sudah? Ya, khawatir, aduh bagaimana? Ya, itu bungkuk, punggung yang bungkuk, punggung yang bungkuk. Tidak bisa setia, tidak bisa benar, tidak bisa mengutamakan Tuhan. Sehingga tadi waktu perempuan itu dipulihkan bisa memuliakan Allah. Kalau tidak setia, tidak benar, tidak mengutamakan Tuhan, selalu dalam, ya, tidak bisa memuliakan Tuhan itu berarti tidak bisa, ya, selalu dalam persungutan, selalu dalam masalah, selalu dalam tidak bisa memuliakan, tidak bisa menyembah. Yang ada banyak bersungut, mengalami masalah-masalah, banyak berkeluh kesah. Itu kehidupan yang khawatir, kehidupan yang bimbang, punggungnya bungkuk, kehidupan yang tidak setia, kehidupan yang tidak benar. Nah, ini semoga, ayo biarlah kesempatan pagi hari kita ditusuk oleh anak,
Supaya jangan bungkuk lagi, jangan khawatir sehingga tidak setia, nanti begini, nanti begitu, ya sehingga tidak benar. Mari kita mau hidup dalam punggung itu disu. Ya, nah, lebih bahaya lagi kalau bungkuk. Nah, ini kalau sudah tidak setia, tidak benar, lanjut dicap oleh antikris. 6 bungkuk punggungnya sampai 18 tahun. Ini dirasuk roh. Bungkuk punggungnya 18 tahun. Angka 18 ini ingat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ada 18 dosa yang mengikat sampai bungkuk punggung. Itu bungkuk. Karena ada kekhawatiran akibatnya diikat dosa. Diikat dosa. Tidak setia, tidak benar sampai nanti diikat dosa. Dicap oleh antikris. 6. Ada 18 dosa, dibaca 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar. Sukar di sini maksudnya sukar untuk benar, sukar untuk setia, bungkuk punggung. Ini sukar. Manusia akan mencintai dirinya, 1, menjadi hamba uang, 2, mereka akan membual, 3, menyombongkan diri, 4, mereka akan menjadi penfitnah, 5, mereka akan berontak terhadap orang tua, 6, tidak tahu berterima kasih, 7, tidak mempedulikan agama, 8, tidak tahu mengasihi, 9, tidak mau berdamai, 10, suka menjelekkan orang, 11, tidak dapat mengekang diri, 12, garang, 13, tidak suka yang baik, 14, suka mengkhianat, 15, tidak berpikir panjang, 16, berlagak tahu, 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, 18 dosa. Secara lahiriah mereka beribadah. Ada tadi, kalau kita baca tadi perempuan yang bungkuk 18, ada di bait Allah. Ada di bait Allah. Orang Kristen. Tapi selalu ada kekhawatiran. Khawatir. Sehingga tidak setia, tidak benar. Akibatnya diikat dosa. 18 dosa. 18 dosa. Nah ini. Ayo, siang hari, pagi hari. Biar anak panah ini menembusi sampai ke dalam hati. Sampai ke punggung yang seringkali bungkuk. Khawatir, waduh nanti bagaimana. Nah ini. Nanti kalau, selalu itu nanti kalau. Bungkuk itu ya tanda tanya. Banyak pertanyaan. Itu bungkuk itu, maafkan. Bentuknya seperti tanda tanya. Banyak pertanyaan, nanti begini, nanti begitu. Selalu khawatir. Akibatnya dicap oleh antikris. 6. Tidak bisa memuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan. Nah ini bahaya. Tidak bisa memuliakan, itu bungkuk. Tidak bisa memuliakan Tuhan, malah mempermalukan nama Tuhan. Memilukan hati. Malah memilukan hati. Ya, puji bagian. Untung Yesus ada jalan keluarnya. Yesus mengajar. Jalan keluarnya adalah Yesus mengajar. Ada pemberitaan firman pengajaran. Jadi setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar, di situ ada kehadiran Yesus sebagai imam besar. Ini yang kita bersyukur. Ada pengajaran. Sebab setiap kali firman pengajaran disampaikan, di situ ada pribadi Yesus sebagai imam besar yang beraktivitas di tengah-tengah sidang. Yaitu apa aktivitas Yesus sebagai imam besar? Yang pertama, Yesus melihat, tadi ya ditampilkan lagi ayat. Yesus melihat. Artinya, Yesus melihat artinya, Yesus mengetahui sedalam-dalamnya keadaan kita, sampai kedalaman hati kita, sampai ke batin kita. Tidak ada yang tersembunyi. Itu kata Yesus melihat. Lukas pasalnya yang ke-13 tadi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, jadi setiap pemberitaan firman, pengajaran merupakan kehadiran Yesus sebagai imam besar yang beraktivitas di tengah-tengah kita. Untuk apa? Pertama, melihat. Melihat ini artinya Yesus mengetahui sedalam-dalamnya sampai ke dalam hati kita apa keadaan kita. Dia tahu semua keadaan kita. Dia tahu semua keadaan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, saya ulangi lagi, bukan karena
wah gembala sudah tahu keadaan kita lalu dia khotbah begini. Enggak. Yesus melihat, dia tahu setiap keadaan. Bagaimana keadaan? Sudah menderita 18 tahun. Waduh, penderitaan yang luar biasa. Dia tahu keadaan. Lewat pemberitaan firman Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu keadaan, kesalahan kita. Mungkin bisa kita tutup sama orang lain. Tapi Tuhan tidak bisa. Dia lihat keadaan. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu semua masalah, Tuhan tahu semua dosa kita. Dan Dia melihat dengan pandangan belas kasih untuk menolong kita. Dia melihat kita dengan pandangan belas kasih untuk menolong kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memanggil. Ia memanggil. Yesus memanggil. Yesus memanggil. Dan panggilan ini secara pribadi. Maksudnya langsung tertuju kepada ibu itu yang bungku itu. Ini panggilan secara pribadi ini, saudara, ya. Ini kapan Tuhan memanggil kita? Saat firman pengajaran yang benar menunjuk dosa-dosa kita. Saat firman pengajaran yang benar menunjuk dosa-dosa kita. Ini itu saatnya Tuhan memanggil kita. Saat kita kena firman, saya itu berarti Tuhan sedang memanggil kita secara pribadi. Tuhan memanggil kita. Saat kita kena firman, saat firman menunjuk dosa kita, maka sikap kita bagaimana? Datang kepada Tuhan. Saat Tuhan memanggil, kita menjawab ya. Artinya saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan menunjuk keadaan kita, menunjuk kekurangan kita, saat kita terkena firman, sikap kita adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Dengan sejujur-jujur kita menyesal dan mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama dengan sejujur-jujur. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Tuhan mau menolong kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kehidupan. Dia mau menolong kehidupan kita. Dia tahu, sangat menderita 18 tahun. Sangat. Tuhan mau menolong. Ini Tuhan memanggil, ya, Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus menjamah. Masih tadi ayat yang ke-13, Yesus menjamah. Lukas tadi ditunjukkan, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya, ini menjamah. Ayat 13. Dia menjamah. Ini Tuhan menjamah kehidupan kita. Artinya setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar merupakan uluran tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan atas hidup kita. Tuhan sedang mengulurkan tangan atas hidup kita. Sikap kita adalah, ayo terima firman, mendengar dan dengar-dengaran pada firman. Jangan keras hati. Tapi kita terima firman, kita praktekkan firman. Ini sama dengan kita juga mau mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Kita mau mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Hasilnya kita akan mengalami kuasa penyucian dan pembaharuan. Kita disucikan, dibaharui oleh Tuhan. Tadi perempuan itu sembuh. Perempuan itu sembuh. Sekarang artinya kita mengalami penyucian dan pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita tidak lagi bungkuk tetapi bagaikan papan-papan jenang berdiri tegak. Ini tegak, ya. Keluaran 25 ayatnya yang ke-19. Ini bagaikan papan-papan jenang. Kita berdiri tegak dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Buatlah satu kerub. Keluaran 26, maafkan. Keluaran 26 ayat 15. Keluaran 26 ayat 15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, tidak bungkuk. Ya. Keluaran 16 ayat 15. Keluaran 26 ayat 15. Keluaran 26 ayat 15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga. Keluaran 26 ayat 15. Yang berdiri tegak. Berdiri tegak, tidak bungkuk. Ayatnya yang ke-19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya.
dan seterusnya. 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Ini berdiri tegak. Ini saja ayatnya yang ke-15. Kita tidak bungkuk lagi tapi berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, bagaikan papan yang berdiri tegak dipakai dalam pembangunan tubuh. Kita dipakai oleh. Ayo kesempatan siang pagi hari. Biar kita disucikan. Anak panah menembusi jantung hati kita, menyucikan hati kita dari 7 dosa. Ada terang keluar di mulut perkataan benar. Kemudian menyucikan empedu dan ginjal. Empedu ini kepahitan hati. Ginjal perasaan terdalam disucikan. Terutama dari ajaran-ajaran yang palsu. Kita bisa tegas. Nah ini tegas. Dan yang ketiga, disucikan. Punggung disucikan supaya bisa berdiri tegak. Dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus yang ini kita menjadi kehidupan yang berdiri tegak, berpegang teguh pada firman pengajar. Berdiri tegak itu juga sama dengan berdiri di atas korban Kristus. Seperti mempelai wanita yang berdiri di atas bulan dalam tanda darah. Oh, ini papan yang berdiri tegak ini, gereja Tuhan yang tidak khawatir, tidak bimbang lagi. Hidup benar, hidup suci, bagaikan mempelai wanita yang berdiri di atas bulan. Ya, gambar yang seringkali ya yang ada itu mempelai wanita berdiri di atas bulan. Nah, ini berdiri di atas korban dipakai oleh Tuhan. Ya, sampai menjadi kehidupan yang sempurna, layak menyambut. Tadi bisa memuliakan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, bisa memuliakan. Dulu hidupnya memilukan hati Tuhan, sekarang memuliakan Tuhan. Dipakai oleh sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kita bisa menjadi tubuh Kristus yang mempelai wanita. Ya, berdiri di atas bulan, mempelai wanita. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awal. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan, nyanyikan satu pujian ya, di nyanyian rohani. Terima kasih atas firman-Mu yang mampu menyucikan kehidupan kita. Haleluya. 174. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hidup. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Amin. Aku bersyukur. Aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur sebab firman-Mu sucikan. Sucikan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kuasa dalam hidup. Aku bersyukur, aku bersyukur, haleluya, haleluya, aku bersyukur pada Tuhan, aku bersyukur, aku bersyukur.
bersenandung korban. Jangan kami bukan hati biar sungguh-sungguh firman-Mu menyucikan kehidupan kami, firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami disucikan oleh Tuhan sampai bisa memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau mau menolong kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak mengalami hukuman Tuhan, tapi kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami disucikan, diubahkan, kami dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, bagaikan papan-papan jenang yang berdiri tegak dipakai oleh Tuhan. Demikian pun kehidupan kami mau dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan jamah, Tuhan tolong, biarlah tangan belas kasih Tuhan diulurkan bagi kami, menolong kami, memakai kehidupan kami sekalian. Turunkan tangan. Terima kasih buat firman. Tetapkan firman-Mu, meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, dapat kami praktekkan, kami lakukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan. Dari nyanyian rohani. Hatiku siap. $230, kita dipilih dari segala sesuatu. Kita dipilih dari segala suku, dan kita dipilih jadi umatnya. Dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan. Hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Tuhan memberkati kita. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Jumat ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan hari Sabtu ibadah doa penyembahan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita berdoa, kita tamatkan ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami.
cahaya kilat yang memancar bagaikan cahaya anak panah yang menembusi sampai kedalaman hati kami, menyucikan hati, pikiran kami, perasaan kami, sampai menyucikan, oh Tuhan, seluruh hidup kami, untuk kami bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Sekalipun ketika cahaya atau ketika anak panah itu menembusi jantung hati kami, sakit bagi daging kami, namun untuk menolong kami, menyucikan kehidupan kami, sehingga benar-benar kami dipakai oleh Tuhan, dan kami ditampilkan oleh Tuhan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, untuk siap menyambut akan kedatangan-Mu, berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh dan jemaat yang sudah hadir pada saat ini, memberkati kehidupan mereka, baik pribadi lepas pribadi, nikah, rumah tangga Tuhan berkati, usaha pekerjaan Tuhan memberkati, terutama dalam ibadah pelayanan Tuhan. Tolong tetap setia mengiring melayani Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dari umat-umat-Mu, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, menolong dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan pimpin serta lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, orang berniat jahat mengganggu, bencana-bencana bahkan maut sekalipun, kami usirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan menolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang ke tempat masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan, pimpin serta lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati kita sekalian mulai siang pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.